Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang reagensia, di mana reagensia yang kita gunakan adalah pemeriksaan transudat eksudat, cairan sendi, cairan getah lambung, dan LCS. Kita awali dengan cairan serosa, di mana cairan serosa merupakan cairan yang secara normal berada di dalam tubuh manusia, di rongga-rongga serosa yang berada di rongga serosa dalam jumlah kecil, di mana rongga tersebut berada di rongga perikardium, rongga pleura, dan rongga perut. Di sini berfungsi sebagai pelumas agar membran-membran tersebut melapisi mesotel agar tidak terjadi pergerakan atau terjadi pergeseran. Di mana normalnya terdapat dalam tubuh hampir tidak dapat diukur karena sangat sedikit. Jumlahnya bertambah pada kondisi tertentu di mana dia akan berubah menjadi transudat atau eksudat. Untuk pemeriksaan transudat dan eksudat, kita akan membaginya menjadi 3 kelompok pemeriksaan, yaitu makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Untuk makroskopis, yaitu pemeriksaan tentang warna, kejernihan, bekuan, dan BC. Di sini tidak memerlukan reagen yang harus kita persiapkan. Untuk pemeriksaan mikroskopis, di sini adalah pemeriksaan jumlah sel yang nantinya kita akan menyiapkan reagensia truk dan reagensia NaCl fisiologis. Sedangkan untuk pemeriksaan hitung jenis, nanti kita akan mempersiapkan reagen GIMSA. Untuk pemeriksaan kimiawi, yaitu pemeriksaan protein secara kualitatif, nanti kita akan membahas tentang Rivalta test dan pemeriksaan protein kuantitatif, di mana pemeriksaan lain di sini adalah protein kuantitatif, glukosa, dan LDH, di mana pemeriksaan ini akan dibahas atau di lain waktu. Karena kita pada pemeriksaan ini dibutuhkan reagen-reagen yang sudah siap pakai dan pengerjaannya secara fotometris. Pemeriksaan mikroskopis hitung jumlah sel, kita membutuhkan bilik hitung untuk menghitung sel, di mana nanti larutan yang dibutuhkan adalah larutan truk atau NaCl fisiologis, di mana bedanya untuk larutan truk akan dapat melisiskan sel-sel yang tidak dibutuhkan, sedangkan NaCl hanya sebagai pengencer saja. Cara menyiapkan reagen truk. Reagen truk membutuhkan beberapa bahan, yaitu asam astat glasial, terus kristal violet, dan aquades. Sebelum kita menyiapkan reagen truk, kita harus melarutkan kristal violet, di mana kristal ini berbentuk padat atau kristal, dan kita harus merubahnya menjadi bentuk cair dengan jumlah 1%, di mana di sini kita harus menimbang dulu dengan cara prosentase, ya, 1 gram kristal violet, ya, kemudian dilarutkan dalam 100 ml aquades. Nah, kita sudah mempunyai 1% kristal violet dengan jumlah 100 ml aquades. Kemudian menyiapkan reagen truk, di mana kita harus menyiapkan aquades sejumlah 100 ml dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan setengah mili asam astat glasial atau asam cuka pekat. Hal ini dilakukan di lemari asam karena kalau tidak di lemari asam dikhawatirkan terjadi kecelakaan kerja, terhirup, atau nanti yang akan membuat pernafasan tidak baik. Terus ditambahkan 1 ml larutan kristal violet 1%, dan kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, larutan dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi etiket identitas reagen dan tanggal pembuatan. Kalau tidak segera digunakan, silakan disimpan dalam suhu ruang, ya, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, kita menyiapkan NaCl fisiologis atau
NaCl 0,85%. Di sini kita menggunakan rumusnya juga sama prosentase. Kita akan membuat 200 ml NaCl fisiologis dengan cara perkalian dulu berapa NaCl kristal yang harus ditimbang, yaitu prosen yang kita akan buat dikalikan mililiter yang akan kita buat. Ya, tadi prosentasenya adalah 0,85%, sedangkan volume yang kita buat adalah 200 ml. Kita kalikan saja, maka didapatlah 17 gram kristal NaCl yang harus kita larutkan dalam 200 ml. Kemudian dihomogenkan, ya. Setelah homogen, dimasukkan ke botol kaca. Seperti biasa, tempelkan etiket dan nama reagensia dan tanggal pembuatan. Untuk pemeriksaan mikroskopis, di sini kita akan menyiapkan reagen Gimsa atau pewarna Gimsa. Nah, di sini gunanya Gimsa untuk mewarnai sel-sel mononuklear dan polinuklear. Cara menyiapkan larutan Gimsa 5%, karena kita nanti akan menggunakan larutan Gimsa 5%. Kita biasanya mendapatkan Gimsa dalam kondisi sudah terlarut dan sudah diketahui berapa prosentasenya. Nah, di sini untuk membuat Gimsa 5%, kita harus melarutkan antara Gimsa dan buffer yang sudah tersedia. Nah, di sini untuk perbandingannya 1:20 dengan cara kita ambil satu bagian Gimsa stand dan dilarutkan dalam 19 bagian buffer. Nah, di sini kita harus menyiapkan gelas ukur yang cukup untuk 20 ml, ya, kurang lebih, ya. Kita ambil yang 50 ml. Nah, kita masukkan sebanyak 19 ml buffer, kemudian ditambahkan Gimsa sebanyak 1 ml. Sebelum digunakan sebaiknya disaring, karena nanti apabila ada zat benda yang agak padat di situ akan mengganggu pemeriksaan. Pada saat pewarnaan dengan Gimsa 5%, waktu pendiaman pengecatan adalah 30-45 menit. Kita beranjak pada pemeriksaan kimiawi. Kita akan membahas tentang rivaltates. Untuk rivaltates di sini kita tidak mempersiapkan reagen secara khusus, ya. Di sini hanya dibutuhkan aquades dan asam astat glasial. Jadi tidak ada yang harus kita persiapkan secara khusus. Hanya asam astat glasial 100% saja dan aquades. Pemeriksaan kimiawi, ya, dengan cara biuret, ya. Ini sekilas saja saya bahas. Untuk pemeriksaan biuret di sini nantinya akan diperiksa secara fotometrik, di mana reagen yang dibutuhkan di situ adalah kupri dan astat 6 mol, kalium iodida 12 milimol, dan NaOH 1,15 mol. Dan di sini dibutuhkan sedikit deterjen. Nah, biasanya metode biuret ini reagennya sudah dalam packaging perusahaan reagensia. Kita beranjak ke pemeriksaan cairan sendi. Untuk cairan sendi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan mikrobiologi. Sedangkan yang akan kita sediakan di sini adalah reagensia untuk pemeriksaan kimiawi, khususnya adalah pemeriksaan asam urat. Untuk pemeriksaan asam urat kita menggunakan fotometrik, ya. Di sini kita harus menyiapkan reagen uric acid, di mana reagen tersebut
tidak regius. Ya, kita perhatikan di sini ada insert kit atau petunjuk dari reagensia bahwa reagen tersebut membutuhkan preparasi sebagaimana berikut. Campur 4 bagian R1 dengan 1 bagian R2. Nah, di sini adalah kalau sudah tercampur dengan perbandingan 4:1 ini disebut monoreagen atau working reagen. Untuk working reagen atau monoreagen ini stabil 3 bulan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau 2 minggu pada suhu 15-25 derajat Celcius. Nah, tugas kita bagaimana kita harus menyiapkan reagen asam urat sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk pembuatan 1 mili working reagen kita encerkan 1 bagian R1 dan 4 bagian R2. Artinya di sini kita harus membagi berapa yang R1 harus kita pipet dan R2 yang harus kita pipet. Caranya di sini R1 karena dia membutuhkan 4 bagian, yaitu 4 dibagi 5 ini adalah seluruh bagian. Nah, ini kan seluruh bagian 5 dikali 1 mili. Ini 1 mili adalah jumlah yang kita butuhkan. Nah, di sini hasilnya adalah 0,8 mili dan R2-nya juga sama. 1 bagian R2 dibagi total bagiannya adalah 5 dikali dengan 1 mili. Di sini yang dibutuhkan adalah 0,2 mili. Nah, kalian jangan bingung. Kalau di sini menyebutkan mili, untuk pipet itu kan nggak ada yang 0,8 mili atau 0,2 mili. Adanya di sana menyebutkan adalah mikron. Maka di sini dirubah menjadi mikron. 0,8 adalah 800 mikron, sedangkan 0,2 adalah 200 mikron. Nah, buat working reagen sesuai dengan kebutuhan. Kita beranjak ke cairan lambung, di mana cairan lambung ini adalah cairan yang berada dalam lambung dan komponennya berupa air, asam klorida, enzim, di mana sekresinya diatur oleh mekanisme syaraf dan hormonal. Di sini yang akan dikeluarkan atau akan diekskresikan adalah pepsinogen, asam klorida, mukus, dan hormon gastrin. Untuk pemeriksaan asam lambung, cairan lambung di sini ada 3 kategori, yaitu makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Sedangkan reagen yang harus kita persiapkan di sini adalah reagen kimiawi berupa HCl1N 0,1N dan asam laktat. Pemeriksaan asam laktat berupa feriklorida 10%, ya, di mana cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Untuk HCl pekat, kita akan merubahnya menjadi HCl 0,1%, maka kita harus mempersiapkan dengan rumus atau resep berikut ini. Kita ambil 1000 mili Aquades atau 1 liter Aquades, kemudian dipipet HCl pekat sejumlah 8,3 mili. Nah, HCl pekat itu adalah 12N. 8,3 dihasilkan dari normalitas dari HCl pekat tersebut. Masukkan ke dalam Aquades 1 mili, kemudian diaduk rata. Kerjakan pengambilan atau pemipetan HCl pekat berada di lemari asam. Nah, bagaimana jika HCl tersebut tidak lagi baku atau tidak lagi pekat? Umpamanya HCl itu kita sudah ada 1N, akan dibuat menjadi 0,1N dengan jumlah 25 mili, maka kita menggunakan rumus V1N1 V2N2, di mana V1N1 ini kita kasihkan untuk larutan yang lebih pekat, ya, dan sedangkan untuk V2N2 di sini adalah untuk larutan yang lebih encer. Di mana V1 ini volume yang akan kita pipet masih dicari. Nah, untuk N1-nya adalah
1 yang sudah diketahui. Ini 1. Sedangkan V2-nya tadi kita akan membuat sejumlah 25 mili, sedangkan N2-nya adalah 0,1 mili. Maka akan dihitung, akan ketemu 2,5 mili HClN1 yang akan dilarutkan dalam 25 ml Aquades. Untuk reagen FeCl3 10%, di sini kita harus menimbang kristalnya dulu dan akan dilarutkan dalam 100 ml. Untuk pemeriksaan asam laktat, nah ini FeCl3 ini dibutuhkan untuk pemeriksaan asam laktat. Nah, di situ membutuhkan 5 mili ya. Jika dalam sehari terdapat 5 pemeriksaan asam laktat, ini saya buat simulasi ya. Maka hitung kebutuhan FeCl3 10% untuk 26 hari. Nah, cara menghitungnya ya, di sini harus kita timbang dulu FeCl3 sesuai dengan kebutuhan. Ini FeCl3 ya, bukan PaCl2. Ya, dengan perhitungan 5 kali 5 kali 26. 5 itu kebutuhan satu pemeriksaan, sedangkan 5 ini dalam sehari itu 5 pasien, dan 26 hari itu jika dibutuhkan dalam 26 hari. Maka kebutuhannya adalah 650 mili FeCl3 10%. Nah, berapa yang harus kita timbang kristal FeCl3-nya? Ya. Kita harus membuat 10%, 10/100 dikalikan 650. 650 ini kebutuhan ini. Ya, maka kalau dihitung akan ketemu 65 gram kristal FeCl3. Nah, di sini kita siapkan dulu neraca, kita timbang 65 gram FeCl3, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer atau Beker glass dan ditambahkan sampai dengan 650 ml. Kemudian diaduk rata hingga larut semua. Larutan FeCl3 10% dimasukkan dalam botol dan diberi etiket serta tanggal pembuatan. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan LCS, di mana LCS ini yaitu cairan otak. Ya, di sini untuk mengambilnya melalui lumbal punction, ya, di mana untuk diperlukan untuk mengetahui kelainan otak atau kelainan sumsum tulang, tumor, meningitis, abses atau infeksi virus. Untuk pemeriksaan LCS di sini kita bagi menjadi 4, makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan mikrobiologi. Sedangkan yang akan kita persiapkan reagennya adalah pemeriksaan kimiawi, khususnya untuk pemeriksaan globulin dan protein. Untuk pemeriksaan globulin di sini adalah non-apel dan untuk protein adalah reagen Pandi. Untuk non-apel atau disebut dengan Rossjon, kita membutuhkan amonium sulfat 800 gram dilarutkan dalam Aquades 100 ml. Nah, ini caranya. Untuk amonium sulfat ini dalam bentuk kristal, maka ditimbang dulu sebanyak 80 gram. Nah, ini adalah persentase juga. Kemudian dilarutkan dalam Aquades sebanyak 100 ml dan simpan di botol reagen yang diberi keterangan nama atau etiket dan saring sebelum pemakaian. Untuk pemeriksaan Pandi membutuhkan reagen atau bahan fenol liquefactum 10 ml dan Aquades 90 ml. Untuk fenol ini mengambilnya cukup sulit karena dia adalah liquid, jadi seperti gulali. Ya, jadi harus bersabar dalam mengambilnya. Kemudian cara pembuatannya, sediakan larutan fenol sebanyak 10 ml, kemudian dicampur dengan Aquades sebanyak 90 ml. Ini diaduk perlahan-lahan sampai dengan homogen.
Kemudian simpan beberapa hari di lemari pengeram atau yang suhunya hangat dengan suhu 37 derajat Celcius. Di waterbath juga boleh dengan sering dihomogenkan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.